Kita lanjutkan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan fawaid yang keberapa sekarang? 6. Yang ke-6. Ya. Yuk dibaca berikutnya yang ke-6. As-sadisatu fil ayati isbatin li sifatil kalamillahi ta'ala ala ma yaliku bi jalalihi subhanahu. Qala ta'ala idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa wan nada'u kalamu. Di dalam ayat terdapat bukti tentang sifat firman Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sesuai dengan keagungannya, maha sucinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah lembah tua, dan panggilan itu adalah sebuah perkataan. Ya. Yang ke-6 ya berarti sini beliau menjelaskan tauhid al-asma wa sifat. Menerangkan masalah mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, bahwa dalam kisah Nabi Musa alaihissalam di situ ada penetapan sifat Allah Ta'ala, sifat kalam. Sifat kalam sebagaimana dalam ayat idnadahu rabbuhu. Idnadahu rabbuhu. Ketika Rabbnya nadahu memanggil Musa dengan suara yang keras. Idnadahu rabbuhu. Ini perlu diterangkan karena ini ayat nggak mungkin dibalik. Menjadi ketika Musa memanggil Tuhannya, nggak bisa. Ya kan? Karena idnadahu rabbuhu, rabbu pasti fa'il. Rabbu nggak mungkin maf'ulun bih. Karena idnadahu hu itu maf'ulun bih, kan gitu. Berbeda dengan di lain ayat yang berbunyi wa kallamallahu Musa taklima. Nah itu, dan Allah kallama berkata Musa kepada Musa. Itu dibalik mungkin wa kallamallahu Musa diganti wa kallamallaha Musa. Jadinya Allah maf'ul bih, jadi Musa berkata kepada Allah. Itu mungkin di ayat itu kan itu. Nah, itu yang mereka nanti dibawa oleh orang-orang yang ingkari sifat. Itu bukan Allah bersifat kalam. Itu ayat ini berbunyi gini, wa kalamallaha Musa, gitu. Musa berkata kepada Allah. Nah, itu akan gitu mereka, enggak membawa ini. Nah, kalau kita bawa ini dalil jelas, enggak mungkin rabbuhu diganti robba. Karena kalau robba maf'ul bih fa'ilnya siapa? Karena hu pada nadahu pasti maf'ulun bih. Enggak mungkin enggak. Nah, kalau hu-nya maf'ul bih maka rob pasti fa'il. Kalau robnya fa'il berarti Allah memanggil. Berarti Allah bersifat memanggil, bersifat kalam. Nah, maka ini diingatkan di sini gitu loh ya. Nah, itu. Jadi kalau nanti ada orang berdalih, wah itu enggak benar itu wa kalamallahu Musa, itu enggak benar. Yang benar wa kalamallaha Musa. Sehingga yang berkata itu
Musa, bukan Allah. Nah, itu nanti datangkan ayat ini. Ya kan? Pasti yang berkata adalah Allah, nggak mungkin tidak. Ini Rob pasti Rofa. Gitu loh ya, gitu. Ini makanya diingatkan di sini sifat apa? Kalam. Yuk lanjut. Yang ke-8. Yang ke-7. Bismillah. As-sabi'ah. Inna man wahabahu Allahu al-aqla wa tafkira wa qudrata ala ta'ammuli yatta'idhu bil hawadithi wa yakhsha min awaqibil umuri wa fi halaki fir'auna ibratun liman yakhsha. Ya. Innaman, man isim inna. Innaman, man isim inna. Mana khobarnya Aji? Mana khobarnya inna? Mana? Jumlah fi'il yang mana ya Aji? Yatta'idhu. Naam, sahih. Khobarnya jumlah fi'liyah yatta'idhu. Jangan jumlah fi'liyah wahaba. Ya kan? Kalau jumlah fi'liyah wahaba itu bukan khobar inna tapi silah mausul. Ya kan? Ya. Yuk terjemahkan, Abi. Sesungguhnya siapa yang Allah beri padanya akal, pikiran dan daya dan kemampuan untuk merenungkan adalah mengambil pelajaran. Ia mengambil pelajaran terhadap kejadian-kejadian dan takut dari akibat-akibat segala urusan dan pada peristiwa kebinasaan Fir'aun adalah terdapat pelajaran bagi siapa yang takut. Ya. Ini jamaah di sifatnya siapa itu yang bisa yata'idu bil hawadis? Siapa yang bisa mengambil pelajaran, mengambil nasihat dari berbagai peristiwa yang terjadi? Orang yang Allah kasih akal dan pikiran dan kemampuan untuk memperhatikan, ya kan, merenungkan. Itu tentunya bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi pada orang lain. Mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi pada orang lain, dari peristiwa yang terjadi pada orang-orang yang telah mendahuluinya. Gitu. Itu kalau orang itu apa? Mempunyai akal, pikiran dan kemampuan untuk memperhatikan. Ya, tapi beda kalau dia orang mabuk, ya kan? Suka minum khamr ya nggak tahu. Kalau akalnya tertutup, ya kan itu kan nggak bisa mikir. Seperti nyidang siswa itu, kamu kok bisa gitu itu kenapa sih? Oh itu jelas-jelas salah loh. Nggak tahu tak, kacau pikiranku katanya gitu.
Katanya. Lah kamu kenapa gak bisa mikir gitu loh. Nah, kayak gitu kok masa gak bisa mikir itu loh kan gitu. Gitu katanya tahu kacau, nggak ngakui kenapa kacau pikirannya itu kan gitu. Kamu mau apa coba aku gitu. Ya, itu misalkan. Itu ya memang ternyata bisa terjadi gitu. Makanya ya kita harus jaga kebersihan akal, makanya kan itu. Akal, pikiran, kemampuan untuk memperhatikan itu memang harus kita jaga, itu penting sekali. Itu untuk kemajuan bangsa, ya kan? Kemajuan bangsa, kemajuan negara, ya kemajuan pribadi dan keluarga itu harus apa? Memperhatikan akal. Jadi akal harus dirawat, ya kan? Akal dirawat, akal jangan dirusak itu. Jadi akal dijaga, akal, pikiran, ya kan? Dilatih kemampuan memperhatikan itu harus penting. Sehingga kalau kita itu diberi akal, dijaga, pemikiran, pikiran dipikir, dijaga untuk mikir gitu, ya nanti akan bisa mengambil ibroh, mengambil pelajaran yang menimpa orang lain. Dan di sini termasuk pelajaran yang menimpa Fir'aun, kan gitu. Itu ada ibroh, tentunya kan ada ibroh jika orang itu apa? Punya akal, pikiran, ya kan? Punya kudrah untuk ta'ammul, ya kan? Untuk memperhatikan itu harusnya punya pelajaran. Dia akan khosyah, akan punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya orang yang berakal itu jemaah yakhsha min awaqibil umur. Itu berakal begitu. Apa itu orang berakal itu? Orang yang punya takut dengan akibat akhir nanti. Kalau orang dengan akibat nggak takut ya itu nggak berakal namanya, ya kan? Nggak mikir akibat. Sing penting sekarang penak, kan itu. Yang penting sekarang penak. Nah itu ya itu namanya hawa nafsu. Itu hawa nafsu kalau dia yang penting sekarang penak, akibatnya nggak usah dipikir, nah gitu. Kamu itu pengecut malah gitu kan. Takut orang nggak jantan, takut akibat. Nah itu malah gitu diejek. Padahal semestinya orang berakal takut akibat kan itu. Memang gitu orang berakal harus takut akibatnya gitu. Ya. Rampung ya, sudah selesai juga. Sekarang nyicil bagian ketiga ya. Ya, nyicil atau diselesaikan. Ya, nyicil lah ya. Nyicil, yuk dibaca sekarang. Bagian yang ketiga, yang terakhir 27 sampai 46. Yuk kita baca mukadimahnya dulu. Halaman 26 yuk. Bismillah. Lam yunkir al musyrikuna annallaha ta'ala wa khaliqus samawati wal ardi wa khaliquhum wa khalaqahum awwalu maratin wa ma'adzalika za'amu annahum idza matu la yub'asuna idza qad tahawilu ila turabin au azamin baliyatin faja'a raddu muskitan idza innal ladzi khalaqas samaa wal arda ma'al azamati huma lan ya'ju Ajaza. Ajaza. Yu'zazu. Ajaza mudhari'nya apa? Ajaza.
af'ala yu'jizu. Naam. Lan yu'ziz hu Lan yu'ji, lan yu'ji, lan yu'ji yu'ji, lan yu'ji, lan yu'ji yu'ji apa? lan yu'ji lan yu'ji jahu Naam, lan yu'jizahu. i'adatu hadal ashori Mm-mm. fal amru Naam. hina alaihi Fal amru khobar, al amru kan mubtada, ya toh. Terus setelah al amru kan khobar toh. Khobar biasanya mustaq toh. Baca mustaq. Baca isim mustaq. Ha ya nun baca isim mustaq. Karena dia khobar toh. Ya, khobar kan adatan ismun mustaq. Ya toh. fal amru Ahmad tolibun, gitu. Jangan Ahmad tolabun, nggak cocok kan? Ahmad tuntutan, ya kan nggak cocok. Jadi Ahmad tolibun, gitu kan? Ahmad orang yang menuntut, gitu. Kan begitu. Jadi mustaq. Gitu. fal amru hayan Hayyinun, hayyinun, ya kan? Hayyinun gitu. Hayyinun gitu. fal amru hayyinun alaihi Hayyinun. fal amru hayyinun alaihi subhanahu Mm-mm. wa fi hadzal makna yaqulu subhanahu ta'ala. Mm-mm. Orang-orang musyrik tidak mengingkari bahwa Allah Ta'ala adalah pencipta langit dan bumi dan menciptakan mereka Dan pencipta mereka. dan pencipta mereka di awal pertama kali. Dan bersamaan dengan itu mereka mengklaim bahwasannya mereka ketika meninggal dunia tidak dibangkitkan. Jika telah berubah, jika menjadi tanah atau tulang yang hancur, Mm-mm. aja. Mm-mm. Maka datanglah bantahan. Maka ini datanglah bantahan dalam keadaan memuskitan, membuat mereka diam. maka datanglah bantahan yang membuat dalam keadaan membuat mereka diam. Terdiam. I- Sebab zat Sebab- yang menciptakan langit dan bumi Sebab zat yang menciptakan langit dan bumi dengan keagungannya keduanya dengan besarnya bumi dan langit ini dan dengan besarnya langit dan bumi tersebut tidak akan kelemahan, nggak akan lemah, tidak akan lemah mengulangi
menghidupkan makhluk yang kecil ini. Tidak akan lemah untuk mengulangi menghidupkan makhluk yang kecil ini. Dan urusan perkara itu adalah ringan bagi Allah. Dan maka perkara tersebut ringan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di makna tersebut Allah berfirman, ya. Ini ya mukadimahnya ya, mukadimah untuk bagian terakhir yang ketiga dari surah An-Nazi'at. Kembali membahas apa jemaah? Dalil akhirat. Dalil apa dalil? Adanya akhirat, dalil adanya kehidupan setelah kematian, dan di sana tidak ada pekerjaan, yang ada hanya ada al-hisabu wal jaza. Ini memang diyakinkan, dikuatkan, memang Al-Quran mendatangkan hal itu dengan berbagai bentuk dalil, aneka macam ragam bukti. Jadi itu memang ya, karena itu yang biasa dihabisi, itu yang bikin orang yang membuat orang kalau nggak percaya itu orang akan hancur di situ itu. Jadi orang akan hancur kalau nggak percaya dengan hari kiamat, kalau nggak percaya dengan kehidupan setelah kematian. Makanya Al-Quran menerangkan itu dengan berbagai cara, ya gitu. Termasuk di sini di bagian terakhir surat An-Nazi'at, padahal awalnya sudah. Jadi kan ini kan 3 bagian. Yang pertama menerangkan hal itu dengan bersumpah, ya kan, dengan sumpah-sumpah demi keagungan para malaikat. Itu yang kedua, faktanya Fir'aun nggak percaya, kan gitu toh. Nah sekarang yang ketiga diberi bukti-bukti lagi toh, gitu kan? Diberi bukti-bukti lagi kan gitu, diberi bukti-bukti lagi. Atau Fir'aunnya nggak, ya Fir'aunnya sih percaya, ngerti, tapi sombong kan itu kan, sombong. Dan ternyata para tentaranya, para menterinya juga ngerti pun mendiamkan Fir'aun, kan gitu. Makanya diberi penguat lagi, ya kan, diberi penguat lagi agar orang itu betul-betul enggak tergoda oleh syubhat, ya toh? Ya. Di sini diterangkan dalam muqaddimah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau orang-orang musyrik tidak mengingkari bahwa Allah pencipta langit dan bumi, yang pertama. Yang kedua juga gak mengingkari bahwa Allah pencipta mereka, diri mereka. Sejak pertama kali. Kok bersama itu mereka mendakwa bahwa bila mereka mati tidaklah dibangkitkan, dengan alasan Allah tidak mampu. Nah kan gitu. Nah ini yang kontradiksi kan gitu. Ini kontradiksi. Kenapa wong percaya dan tidak ingkar bahwa bumi dan langit ciptaan Allah, diri mereka pun sejak awal diciptakan oleh Allah. Tapi kenapa mereka tidak percaya kalau setelah mati tidak dibangkitkan? Hanya kena syubhat. Apa syubhatnya? Sebab orang mati itu tahawwalu ila turab. Sebab orang mati itu jika mati menjadi tanah. Au idhamin baliyah, menjadi tulang belulang yang hingga hancur remuk luluh remuk, ya kan itu kan, hancur remuk. Nah gitu. Nah jadi masalahnya situ. Kalau udah hancur remuk kan gimana? Akan mampu lagi dihidupkan. Nah gitu, kena sini jamaah. Itu masalahnya. Jadi mereka ada
kongslet, ya toh. Ada kongslet itu, ada kongslet wong percaya bumi dan langit ciptaan Allah. Percaya diri mereka dari awal diciptakan oleh Allah. Kenapa kalau orang mati jadi tulang belulang yang remuk, hancur atau jadi tanah kok tidak percaya dihidupkan? Nah, ini kan namanya ya ada kongslet di situ. Kena syubhat kan gitu, kena syubhat. Nah, itu memang ya bisa aja orang kena syubhat kan gitu. Nah, maka di sini diterangkan jawabannya faja ar-raddu, maka datanglah bantahannya, muskitan yang bikin mereka terbungkam, nggak lagi banyak ngomong, ya, lagi banyak ngomong, berani ngomong, lah udah hancur kok. Jadi tanah kok udah hancur kok, itu tulangnya remuk kok, bagaimana dihidupkan lagi? Nah kan itu ya kan gitu. Sebagaimana ada orang yang wasiat kan gitu, supaya nanti tidak dihidupkan lagi, wasiat aku besok kalau mati supaya dibakar itu kan, dibakar biar langsung hancur kan gitu, biar aku nggak dihidupkan lagi di kemudian hari. Makanya kan begitu ya, itu memang juga ada aja orang demikian. Ini kena syubhat ya kan, itu kena syubhat. Apa jawabannya? Ya jawabannya adalah innalladzi khalaqas samawati innalladzi khalaqas samaa wal arda ma'a 'azamatihima lan yu'jizahu i'adatu hadzal asghar fal amru hayyinun alaihi subhanah gitu. Apa jawabannya? Maka jawabannya sesungguhnya zat yang menciptakan langit dan bumi sebagai ciptaan yang besar, ya kan? Maka tidak mampu mengulangi kembali menghidupkan manusia makhluk yang asghar, manusia makhluk yang kecil. Rifal amru perkara menghidupkan manusia setelah mati walaupun sudah hancur jadi tanah, hayyinun alaihi, itu perkara yang mudah atas Allah yang maha suci. Dia maha suci, nggak punya kekurangan kok, ya kan? Dia maha suci, dia suci nggak punya kekurangan kok, nggak mampu ya nggak mungkin, ya kan? Kita Taibi, Allah suci nggak Allah itu? Hah? Kamu tahu dia suci, nggak punya kekurangan? Hah? Kamu ketemu kapan? Hah? Buktinya apa? Dia maha suci. Buktinya apa dia maha suci? Punya kekurangan. Ya buktinya dia mampu menciptakan langit dan bumi yang besar ini, ya kan? Dia mampu menciptakan bumi dan langit yang besar ini, itu dia maha suci kan itu. Kalau dia nggak suci mana bisa? Kalau dia punya kekurangan, ya kan? Kalau dia punya kekurangan ya nggak jadi ada langit dan bumi, kan gitu toh. Kalau dia nggak suci ya kamu nggak jadi tuh Thayyibi, nggak jadi. Gimana mencipta kamu kalau dia nggak maha suci, ya kan? Dia ya nggak jadi kamu nanti. Kalau dia tidak maha suci. Ya, dia ikhwan yang berbahagia, rahimani barakallahu. Nah, fi hadzal makna, dalam makna muqaddimah itu, ya kan? Yaqulu subhanah. Inilah firman-firman Allah yang di bagian ketiga surat An-Nazi'at menerangkan makna muqaddimah di atas. Ya gitu. Maka sini maudhu'ul ayatnya apa jamaah? Maka maudhu'ul ayatnya adalah satu,
isbatul ba'si ba'dal maut. Sini ada penetapan adanya al-ba'si. Apa al-ba'si? Kehidupan kembali, kebangkitan setelah kematian, dan di sana tidak ada kerja. Ya nanti kalau di sana yo kerja yo mangan itu nggak bisa. Apa yang ada di sana? Al jazai wal hisab, yang adanya perhitungan amal dan pembalasannya. Di sana adanya hanya itu. Yang kedua apa jamaah? Bayanu istiqsarillahi ta'ala bi ilmi sa'ah. Bayanu istiqsarillahi ta'ala bi ilmi sa'ah. Di sini ada penjelasan Allah Ta'ala istiqsar. Dia Ta'ala istiqsar. Apa istiqsar? Lihat kamus yo, istiqsar apa? Istaksaro yastaksiru istiqsaron. Apa istiqsar? Memonopoli. Itu dimonopoli Allah sendiri. Di sini memang dimonopoli Allah sendiri. Jadi Allah memonopoli. Allah memonopoli apa? Allah memonopoli apa jemaah? Memonopoli ilmi sa'ah, ilmu pengetahuan kapan kiamat terjadi. Itu memang dimonopoli oleh Allah. Dan Allah sukses di dalam memonopoli, tidak akan dihacker. Enggak bakal ada hacker yang bisa bisa masuk, ya kan? Enggak bakal kena hacker. Siapapun hackernya enggak akan bisa itu. Mencoba mencuri enggak akan bisa. Pasti enggak ada akan tahu siapa kapan kiamat terjadi. Itu dimonopoli oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Dia Ta'ala Maha Pemurah. Termasuk pemurahnya Allah Ta'ala apa? Memonopoli hari kiamat itu kapan terjadi. Itu juga demi hikmah, itu demi pemurahnya Allah itu. Itu enggak begitu. Jadi Dia Ta'ala itu bersama memonopoli hari kiamat kapan terjadi itu dalam rangka Dia Ta'ala Maha Pengasih Penyayang. Memang yang ada rahmat itu kalau orang tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Yang penting diberitahu bukti-bukti pasti adanya hari kiamat. Memang begitu, itu yang bijaksana. Ya. Itu yang bijaksana memang begitu. Itu yang bijaksana demikian. Ya. Gitu ya yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah ya. Dah po, lanjut. Itu pulangnya sana itu. Itu jamaah temannya berkurang. Piye? Gimana imamnya gimana? Hah? Oh iya tahu. Ya ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jalan enggak apa ya, kita ikut dulu ya, enggak apa ya. Yes. Ini insyaallah rampung setelah pekan depan ya. Pekan depan met atau belum? Belum ya pekan depan? Belum met ya? Belum ya apa, dirampungkan pekan depan insyaallah ya. Mungkin metnya setelah itu bukan dia metnya ya. Di pekan depan masih bisa merampungkan insyaallah surah An-Nazi'at rampung pas nanti rampungan An-Nazi'at semester kayaknya UTS nanti. Nanti kamu UTS terus naik pangkat gitu. Lulus ujian ya kan. Insya Allah ya kan. Bismillah. Ya gitu ya wah berbahagia. Rahimani, Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma
Rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.